Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Pada mulanya, para penjelajah atau eksplorer bangsa ini bertujuan untuk berdagang dan mencari sumber rempah-rempah. Namun demikian, setelah semakin lama, mereka melakukan penjajahan dan pendudukan terhadap wilayah yang disinggahinya. Karena mereka sadar bahwa rempah-rempah ini merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat untuk melakukan monopoli perdagangan dengan membeli bahan-bahan atau rempah-rempah dari petani Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang di Eropa. Namun pada tahun 1453, Konstantinopel yang merupakan wilayah yang menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa, jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dari situ, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Namun, pada abad ke-15 dan awal abad ke-16, para pelaut-pelaut bangsa Eropa ini berhasil menjelajahi samudra sampai ke negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur, termasuk ke dalamnya Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah sampai ke Indonesia antara lain adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ada 5 faktor yang membawa mereka untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang keempat, penemuan kompas atau arah mata angin. Yang kelima, semangat Reconquista. Itulah faktor-faktor yang menjadi awal mula dimulanya era kolonialisme barat di Asia. Lalu ada 4 tujuan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu menyalurkan jiwa penjelajah. Yang kedua, mencari kekayaan termasuk berdagang. Yang ketiga, menyebarkan agama. Dan yang keempat, mencari kejayaan. Selanjutnya, mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, ekspedisi dari bangsa Portugis. Pada tahun 1486, pelaut Portugis yang pertama, Bartolomeus Dias, melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Nah, ini bermaksud untuk melakukan pelayaran ke India, namun ekspedisinya gagal. Nah, ekspedisi atau perjalanannya ini hanya berhasil sampai di ujung selatan Afrika. Selanjutnya, orang Portugis menyebutnya sebagai Tanjung Harapan Baik atau Cape of Good Hope. Selanjutnya, ekspedisi dari Portugis ini dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Nah, akhirnya ia berhasil mencapai Kalikut India, sehingga ia berhasil menemukan jalan baru menuju pusat rempah-rempah. Nah, dalam perjalanannya, akhirnya Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara. Ekspedisi yang kedua dari ekspedisi bangsa Spanyol. Christopher Columbus menjadi pionir menuju Hindia Timur melalui jalan barat. Nah, penerusnya bernama Ferdinand Magellan melakukan pelayaran tahun 1915. Nah, 1 tahun kemudian, Magellan ini sampai di Filipina. Namun di Filipina ia meninggal dunia karena terlibat dengan konflik kerajaan setempat. Selanjutnya, Sebastian de Elcano berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Nah, namun di Maluku ini bangsa Portugis telah sampai terlebih dahulu, sehingga pada saat itu Spanyol dan Portugis terlibat dalam konflik antar kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Nah, pada saat itu tuh Ternate dan Tidore sebagai kerajaan berpengaruh di Maluku sedang dalam situasi yang persaingan menjerumus pada permusuhan. Nah, kemudian Spanyol memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan dukungan kepada Ternate, sedangkan Portugis memberi dukungan kepada Tidore. Nah, namun dalam persaingan ini ternyata Tidore dan Spanyol mengalami kekalahan. Nah, untuk menghindari persaingan antar bangsa Eropa, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas yang memutuskan bahwa Spanyol tidak diizinkan untuk melakukan perdagangan di Maluku. Selanjutnya, ekspedisi dari bangsa Inggris. Nah, pola perdagangan Inggris ini berbeda dengan pola perdagangan bangsa Eropa lainnya, karena perdagangan Inggris ini tidak disponsori atau biayanya tidak dari pemerintah, melainkan oleh perusahaan swasta. Nah, Persekutuan Dagang East Indian Company atau disingkat EIC merupakan gabungan dari para perusahaan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkutta, India.
dibentuklah ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles ini berhasil merebut wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya ini tidak terlalu banyak seperti Belanda. Hal ini tuh disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris harus menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Selanjutnya, zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, serangan ini terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Nah, pasukan Jepang juga berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Nah, akhirnya serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Nah, tentara Jepang ini masuk ke Indonesianya melalui Ambon dan kemudian menguasai seluruh wilayah Maluku. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan antara Jepang dalam Perang Pasifik ini menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Nah, setelah daerah-daerah Jawa dikuasai, Jepang ini kemudian memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia ini tuh awalnya disambut baik. Masyarakat Indonesia awalnya menganggap Jepang sebagai saudara tua yang akan membantu atau membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Selain itu, sikap ini juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari sebelah timur laut akan mengusir kerbau bule bermata biru. Nah, ini tuh maksudnya Jepang ini akan membantu Indonesia untuk mengusir Belanda. Nah, selanjutnya Jepang juga melakukan pembentukan pemerintahan militer. Tepatnya di pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan ini dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk juga yang semi-militer. Nah, akhirnya di seluruh kepulauan Indonesia bekas Belanda ini dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 disebut dengan Tony Sudan untuk Sumatera. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 disebut dengan Asam Sudan untuk Jawa dan Madura. Nah, kekuatan pemerintahan militer ini juga ditambah dengan Angkatan Laut atau disebut juga Daini Nanken Kantai. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut atau disebut juga Armada Selatan Kedua untuk daerahnya Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Selanjutnya, Jepang membentuk pemerintahan sipil. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 yang dibuat oleh pemerintahan militer pada saat itu, pemerintah daerah tertinggi ini disebutnya adalah Shu atau Karesidenan. Nah, seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karesidenan, kemudian Shi atau kota praja, Ken kabupaten, Gun kawedanan, Son kecamatan, dan Ku desa atau kelurahan. Nah, seluruh pulau Jawa dan Madura ini dibagi menjadi 17 Shu. Selain itu, pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi atau yang biasa kita kenal itu rukun tetangga. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi. Yang pertama ini ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang pertama ada gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang kedua ada gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang ketiga ada organisasi MIAI atau Majelis Islam Ala Indonesia dan Masyumi atau Majelis Syura Muslimin. Dan yang terakhir organisasi Jawa Hokokai. Nah, kemudian yang kedua ada organisasi semi militer. Yang pertama ada Pengarahan Tenaga Permuda, yang kedua ada organisasi Seinendan atau Korps Pemuda, yang ketiga ada Keibodan atau Korps Kewaspadaan, yang keempat ada Barisan Pelopor, dan yang kelima ada Hizbullah. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini organisasi militer. Yang pertama ada Heiho atau pasukan pembantu, dan yang keduanya adalah peta. Nah, di samping itu semua, untuk membantu perang Asia Timur Raya, Jepang ini mengerahkan semua tenaga kerja di Indonesia. Nah, tenaga kerja ini disebut dengan Romusa. Mereka ini dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya membangun pertahanan, jalan raya, kemudian lapangan udara. Nah, rakyat Indonesia ini dijadikan Romusha umumnya rakyat yang bertenaga kasar. Nah, namun rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusha ini diperlakukan dengan tidak
berperi kemanusiaan gitu, karena mereka ini dipaksa bekerja dari pagi hingga petang namun tidak mendapatkan makanan dan juga pelayanan yang baik gitu. Nah, hal ini tuh menyebabkan bangsa Indonesia menjadi menimbulkan kemiskinan, kelaparan, bahkan juga menimbulkan kematian. Maka dari itu ada beberapa dampak yang didapatkan oleh bangsa Indonesia dengan adanya atau masuknya Jepang ke Indonesia pada saat itu. Nah, yang pertama ini dampak politik. Dampak politiknya, sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik Indonesia pada saat itu tidak dapat berkembang lagi. Kemudian yang kedua, di bidang ekonomi, aktivitas perekonomian bangsa Indonesia ini pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan Jepang. Nah, kemudian yang ketiga, pada bidang pendidikan, sebenarnya Jepang ini tujuannya melakukan pendidikan bukan benar-benar untuk mendidik gitu. Mereka itu hanya untuk menarik simpati dan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi perang Pasifik. Nah, kemudian yang keempat ini dalam bidang kebudayaan. Nah, contohnya yang masih ada sampai zaman sekarang tuh pakaian adat dari Jepang ya, yang namanya kimono gitu. Nah, kemudian dalam bidang sosial pada saat itu tuh penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah parah gitu ya dengan adanya Romusa. Nah, yang menimbulkan tingginya kemiskinan, kelaparan, bahkan juga kematian. Nah, yang keenam, di bidang birokrasi, ini tuh dipegang oleh kalangan militer, yaitu angkatan darat dan juga angkatan laut. Nah, di bidang militernya pada saat itu pemuda bangsa Indonesia ini diberikan pendidikan militer melalui organisasi peta. Nah, yang terakhir dampaknya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi pada saat itu sejak awal tahun 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda itu dihapuskan. Nah, kemudian diganti dan memulai untuk dengan tulisan berbahasa Indonesia. Yang keempat, ada kedatangan bangsa Belanda. Para pedagang Belanda tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatan perdagangan di Lisboa, Portugis, sehingga para pedagang Belanda berusaha untuk mencari dan menemukan sumber rempah-rempah yang ada di dunia timur. Pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houten, para pedagang Belanda tiba di Banten, Indonesia. Dari Bandar Banten, pelaut Belanda melanjutkan pelayaran ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempah-rempah yang cukup banyak. Nah, dari situ Belanda mulai ramai datang ke Indonesia. Keadaan ini menyebabkan timbul persaingan di antara pedagang. Karena itu, pemerintah Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC ini dibuat untuk mengatasi persaingan dagang pemerintah Belanda. VOC memiliki hak istimewa yang disebut oktroy. Hak tersebut diantaranya yang pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, ada hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara, yaitu memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri. Yang terakhir, bebas memungut pajak. Pada awal abad ke-17 sampai abad ke-18, VOC mengalami puncak-puncak atau masa kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawaan dan pelayanan bagi kepentingan VOC. Lalu jalur perdagangan pula dikendalikan oleh VOC yang menyebar luas dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai ke Papua. Namun di samping itu muncul berbagai persoalan seperti masalah hutang. Karena wilayahnya yang luas, maka VOC perlu mengeluarkan banyak biaya sehingga mereka banyak berhutang. Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang, piutang, dan segala milik VOC diambil oleh pemerintah. Lalu setelah VOC bubar, diterapkan sistem tanam paksa. Tanam paksa atau kultur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya tebu, kopi, nila, yang hasil tanaman ini nantinya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Namun, tanam paksa ini tidak dinilai benar gitu.
Pada prakteknya, peraturan ini dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman. Tanam paksa ini adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan lebih kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Dampak dari sistem tanam paksa ini antara lain kemiskinan, kelaparan, dan bahkan sampai kematian. Perjuangan menuju kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tanggal lahirnya Budi Utomo dan dianggap sebagai tonggak lahirnya kebangkitan nasional. Sejak tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi dan tidak lagi menggunakan senjata. Para pemimpin atau penggerak perjuangan pun dari kaum terpelajar dan intelektual, bukan dari pihak raja atau sultan. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, rasa persatuan dan kebangsaan mulai tumbuh. Yang kedua, sejak diprakarsai oleh Budi Utomo pada tahun 1908, maka di Indonesia berdirilah beberapa organisasi yang bercorak sosial budaya, politik maupun keagamaan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indispatic, Muhammadiyah, dan lain-lain. Adapun peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama ada pembentukan BPUPKI dan PPKI, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga ada peristiwa perumusan teks proklamasi, dan keempat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun faktor pendukung kemerdekaan Indonesia, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kenangan kejayaan masa lampau, perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan penjajahan pada masa penjajahan. Adapun munculnya golongan cendekiawan, paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Untuk faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dan munculnya paham-paham baru. Yang B, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama ada penjajahan bangsa Barat. Nah, yang pertama itu penjajahan bangsa Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, sejak saat itulah mereka mulai memperketat kekuasaannya di Nusantara. Pada awalnya, Portugis ini diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan. Perlawanan ini disebabkan oleh rakyat Portugis ikut campur dalam pemerintahan dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Kemudian, rakyat Ternate bersatu dengan Tidore untuk melawan Portugis, sehingga Portugis mengalami pendesakan. Nah, pada saat itu, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antoni Galvo. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Kemudian, Portugis ini melakukan tindakan licik, yaitu dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan tersebut, Sultan Hairun dibunuh dan ditangkap. Kemudian, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, yaitu putra dari Sultan Hairun tadi. Nah, pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menetap di timur-timur sampai dengan tahun 1975. Kemudian, penjajahan bangsa Spanyol. Nah, pada tahun 1522, bangsa Spanyol telah tiba di Tidore. Kemudian, pada tanggal 22 April 1529, pihak Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian yang dinamakan Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka Spanyol harus keluar dari wilayah Indonesia dan wilayah Nusantara ini kemudian berada sepenuhnya di bawah Portugis. Yang selanjutnya, penjajahan bangsa Belanda. Nah, pada tahun 1596, armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali sampai ke Kepulauan Nusantara yang pada saat itu berlabuh di Banten. Kedatangan Belanda pada saat itu sama halnya seperti Portugis yang awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah dan juga untuk berdagang. Namun, lama-kelamaan mereka ini sama seperti Portugis, Belanda juga menguasai serta menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Nah, dalam masa itu Belanda membuat sebuah persekutuan dagang yang kita kenal dengan VOC atau Persatuan dengan India Timur. VOC mempunyai kekuasaan untuk memonopoli perdagangan dan juga memiliki kekuatan militer untuk menghadapi perlawanan serta persaingan dagang. Pada saat Belanda menetapkan
politik penjajahan, muncullah pahlawan-pahlawan bangsa yang berusaha membebaskan diri dari penjajahan seperti Pangeran Diponegoro, Patimura, Imam Bonjol, Antasari, dan lain-lain. Selanjutnya, penjajahan bangsa Inggris. Nah, pada tahun 1811, armada Inggris menyerang Hindia Belanda dan menaklukkan Batavia. Pada saat itu, kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Penjajahan ini tidak berlangsung lama, hanya 6 tahun. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian Conference of London, yaitu isinya memutuskan daerah kekuasaan Belanda yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan lagi ke Belanda. Yang terakhir, penjajahan bangsa Belanda II. Berdasarkan perjanjian Conference of London pada tahun 1814, akhirnya Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda melaksanakan sistem tanam paksa dan pada masa itu juga di mana modal-modal swasta liberal masuk ke Indonesia. Penjajahan Belanda ini pada periode kedua tidak berlangsung lama. Penjajahan Belanda kemudian berakhir setelah bala tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura berhasil menaklukkan Belanda tanpa syarat. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, dengan ini berarti penjajahan terhadap Indonesia juga beralih. Seperti halnya Belanda, Jepang juga menjajah Indonesia secara keji. Kemudian yang kedua, penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini tidak berlangsung lama, yaitu hanya 3,5 tahun, tetapi cukup menggoreskan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia, terutama ditandai dengan adanya Romusa yang sangat menyengsarakan rakyat. Penjajahan Jepang berakhir ketika Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Secara berturut-turut, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Secara perekonomian, Indonesia sebagai negara yang baru saja terbentuk mengalami hal yang sangat memprihatinkan karena terjadi inflasi yang cukup berat. Namun secara struktur sosial dan pendidikan sangat mengalami kemajuan. Di saat awal kemerdekaan, Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, sehingga hal tersebut membuat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia yang diboncengi oleh NICA. Maka di sana terjadilah pertempuran-pertempuran dalam upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di antaranya yaitu pertempuran Anek Surabaya. Pertempuran ini diawali dengan adanya perjanjian antara pasukan AKMI dengan pemerintahan Jawa Timur, tetapi pasukan AKMI-nya sendiri yang melanggar perjanjiannya hingga menimbulkan beberapa pertempuran hingga menewaskan pimpinan pasukannya yakni Malabi. Nah, dari situ Inggris mengeluarkan ultimatum terhadap rakyat Surabaya, tetapi mereka melakukan perlawanan hingga mencapai kemenangan pada tanggal 28 November 1945. Yang selanjutnya ada pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangannya pasukan artileri di Semarang dan melakukan perundingan hingga mencapai kesepakatan. Tetapi mereka malah melakukan pelanggaran hingga menimbulkan pertempuran dan menewaskan komandan TKR dari Purwokerto. Setelah itu turunlah Kolonel Sudirman dan di sana TKR mengalami kemenangan. Yang selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi karena adanya keinginan Nica atau Belanda yang ingin menguasai daerah Medan, tetapi di sini TKR melakukan pencegahan hingga mencapai kemenangan. Yang keempat ada Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi karena adanya ultimatum dari pihak Belanda kepada rakyat Bandung untuk mengosongkan wilayah kota Bandung. Demi keamanan rakyatnya, pemerintah Bandung mengizinkan hal tersebut.
Tetapi pada malam harinya rakyat-rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap bangunan-bangunan yang dianggap vital pada saat tersebut hingga terjadilah kebakaran di mana-mana dan terkenal dengan Bandung Lautan Api. Yang kelima ada pertempuran Banyuwangi Bali. Keinginan pihak sekutu untuk merebut Indonesia sebagai negara jajahannya itu semakin besar hingga menjadikan Bali sebagai batu loncatannya. Tetapi di sini TRI yang ada di Bali mencegahnya dan melawannya, yang dibantu oleh TRI yang ada di Yogyakarta sehingga mereka mendapatkan kemenangannya. Dan selain melakukan perlawanan melalui fisik, bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan melalui diplomasi. Yakni salah satunya yang pertama ada perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terdiri dari beberapa perundingan. Yang pertama ada perundingan awal di Jakarta, yang kedua ada perundingan Hugh-Veldwe, dan yang ketiga ada pelaksanaan perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilakukan sebagai langkah awal untuk bangsa Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Setelah itu ada peran Komisi Tiga Negara, ada perjanjian Renville, lalu ada perjanjian Royan, ada juga konferensi Inter-Indonesia, dan yang terakhir ada konferensi Meja Bundar. Nah, pada konferensi Meja Bundar inilah Indonesia baru bisa mendapatkan kedaulatan dari pemerintahan Belanda meskipun harus negara serikat. Ini adalah mengisi kemerdekaan. Nah, semangat dari masyarakat Indonesia yang menyala-nyala ataupun menggebu-gebu bagi Sultan Syahrir merupakan hal yang penting, teman-teman. Tetapi juga perlu disertai dengan pengertian-pengertian terhadap perjuangan pengisian kemerdekaan. Berikut ada 5 tentang mengisi kemerdekaan menurut Sultan Syahrir. Pertama adalah revolusi kerakyatan. Nah, intisari dari setiap kemerdekaan sebuah bangsa ini menurut Sultan Syahrir adalah terciptanya kebebasan bagi setiap orang, di mana setiap orang di sini itu berhak untuk mengeluarkan potensi di dalam dirinya, bebas dalam mengekspresikan akal pikirannya, dan hal itu dilakukan oleh orang-orang untuk menentukan kehidupannya tanpa dibatasi dan juga tanpa paksaan dari pihak manapun. Kebebasan di sini juga lebih tepatnya adalah kebebasan jiwa dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah revolusi nasional. Menurut Syahrir, kemerdekaan ini bukan hanya membebaskan jiwa dari bangsa asing atau dari penjajahan bangsa lain, melainkan berkaitan dengan wawasan-wawasan tentang kebebasan individu dan perubahan sosial yang menjadikan sebuah kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan yang sejati. Negara Republik Indonesia ini harus dijadikan senjata atau harus dijadikan alat perjuangan demokratis dan dibersihkan dari sisa-sisa penjajahan Jepang, Belanda, dan juga fasismenya. Undang-undang dasar pun digantikan dengan undang-undang demokratis yang berisi tentang hak-hak pokok rakyat, kemerdekaan berpikir, berbicara, beragama, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Ketiga adalah revolusi dan partai. Nah, menurut Syahrir ini, untuk menciptakan revolusi yang tepat dan juga teratur, diperlukan di dalam suatu negara ini diperlukan yang namanya partai yang bisa merevolusioner, yaitu memimpin revolusi. Salah satunya yaitu dengan cara mengurus segala kepentingan masyarakat yang perlu diperjuangkan. Menurutnya, partai-partai politik ini harus dibentuk oleh mereka yang terdidik, berdisiplin, dan juga berpengetahuan politik yang luas. Selain itu juga harus memiliki pengetahuan modern untuk membawa revolusi terhadap Indonesia ini dan terhadap kemajuan masyarakat. Menurutnya, dengan adanya partai politik ini juga masyarakat akan mampu mengekspresikan wujud aspirasi politiknya melalui partai begitu. Yang keempat adalah revolusi dan pemerintahan. Nah, ini menurut Syahrir langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperbaiki suatu negara ataupun merubah keadaan dalam suatu negara, yaitu memperjelas kedudukan suatu negara dalam sistem pemerintahannya. Secepat mungkin negara ini perlu didemokratisasi agar rakyat Indonesia tersendiri bisa menjadi bagian dari pemerintahannya itu tersendiri. Nah, dengan terbentuknya alat pemerintahan yang baru ini, maka diharapkan kekacauan yang terjadi di masyarakat akan hilang. Nah, alat pemerintahan di sini adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana rakyat sendirilah yang menyuarakan apa yang ingin
disampaikan seperti itu. Jadi dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Terakhir adalah revolusi dan Indonesia kekinian. Nah, ini itu merupakan cita-cita dari Zahir untuk bangsa Indonesia yang pada nyatanya berbeda jauh gitu ya dari cita-cita dan apa yang kenyataannya gitu. Dan ini merupakan tugas untuk kita bagaimana caranya mengisi kemerdekaan di Indonesia kekinian begitu. Itu saya juga mendapatkan jurnal tentang mengisi kemerdekaan ini oleh perempuan-perempuan yang ada di Lampung ya teman-teman. Cukup menarik ini ceritanya karena di dalam ini tuh isinya tuh tentang perempuan-perempuan yang juga mengisi kemerdekaan di Indonesia. Jadi bukan hanya laki-laki, bukan hanya tentara. Jadi perempuan juga ada gitu termasuk di dalam ini. Namanya adalah GEPRI, Gerakan Putri Indonesia, yang terbentuk pada tanggal 27 Oktober 1945. GEPRI ini sangat lumayan berperan ya. Ada perannya dalam mengisi kemerdekaan di Indonesia. Salah satunya nih pada tahun 1945 dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia di Lampung adalah mereka terlibat dalam pergerakan nasional melalui aksi Merah Putih. Yang kedua, mereka ikut berpartisipasi dalam Kongres Pemuda di seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 10 November 1945 di Yogyakarta. Yang ketiga, mereka ikut serta bergerak dalam bidang pendidikan. Ini pendidikannya sangat banyak ya, pendidikan bagi perempuan, menjahit, memasak, dan lain sebagainya. Dan terakhir, mereka mendirikan posko dapur umum sebagai pusat logistik bagi tentara-tentara yang berlatih untuk perang. Selain itu juga mereka membuka posko palang merah darurat ya, sebagai seperti UKS gitu lah contohnya itu. Jadi mereka yang mengobati peperangan, jadi yang mengobati tentara-tentara yang berperang seperti itu. Keren banget kan? Adapun untuk mengisi kemerdekaan Indonesia pada zaman sekarang, khususnya untuk kita ya teman-teman, ada banyak banget caranya ya. Salah satunya ya dengan berpendidikan. Kita harus mempunyai pendidikan gitu loh maksudnya tuh. Kita harus berpikiran yang luas, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Hingga dengan pendidikan dan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa terus memerdekakan Indonesia seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa dengan pengabdian masyarakat ya teman-teman. Kayak kita misalkan ya, nanti kedepannya kita akan menjadi seorang guru yang nantinya kita bakalan ngajarin generasi yang akan datang ya, supaya mereka juga sama bisa ikut mengisi kemerdekaan pada saat ini seperti itu. Dan juga adapun kita nantinya mengajarkan kepada anak didik kita tentang bagaimana cara mengisi kemerdekaan menurut versi anak-anak lah ya. Kita bisa memberitahu bahwa peserta didik kita ini harus menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan dengan meneladani semangat kepahlawanan. Kemudian menjaga dan memelihara semangat kesatuan bangsa dan negara. Kemudian belajar yang giat dan tidak bolos sekolah, menolong orang yang membutuhkan, menghormati kedua orang tua, menghormati teman, tidak membeda-bedakan teman, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan juga mengajak mereka untuk berlomba-lomba dalam kegiatan memperingati kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Gimana teman-teman? Cukup menarik bukan? Sampai sini akhir dari video kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.